Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Tadulako. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, sebelum melanjutkan pelajaran terlebih dahulu, saya minta anakku, siapa yang ingin mempersiapkan dan membaca doa? Baik, Pak. Silakan, Nak Afif. Siap, Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dulu. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. 1, 2, 3. 1, 2, ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama yang masih hidup badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, tepuk tangan dulu karena sudah menyanyikan lagu dengan baik. Selanjutnya, apakah semuanya sudah dipersiapkan alat tulis menulisnya, alat belajarnya? Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah siap, coba diperhatikan dulu di sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah, dipungut dulu baru dibuang. Ya, jangan lupa juga diperhatikan kerapiannya. Apakah semuanya sudah rapi, bajunya dimasukkan dalam celana. Nah, kalau sudah siap, selanjutnya Bapak ingin tanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Asmida. Ada lagi? Sakila. Kemudian? Sulakmal. Oke, saya ya. Kira-kira anak-anak masih ingat tidak materi yang pernah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, siapa yang ingat materi yang pernah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa? Tentang proklamasi. Nah, apa lagi? Tentang informasi penting. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari yaitu tentang informasi penting dan makna proklamasi. Kalau informasi penting, apa itu yang kita ketahui? Mengembangkan informasi penting itu menggunakan kata tanya, yaitu apa tadi? Apa, siapa, kapan, gimana, dan bagaimana. Nah, selanjutnya anak-anak,
Bapak akan memberikan kalian pertanyaan. Jadi kita akan melakukan kuis. Nanti kuisnya adalah kalian diberikan pertanyaan. Apakah kalian bisa menjawab dengan benar? Berarti kalian masih mengingat materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini Bapak ada 3 kartu. Di sini 3 kartu ini ada pertanyaan. Nanti kalian pilih mau memilih nomor berapa, kemudian menjawab angka pertanyaan yang ada di soal tersebut. Nah, siapa yang kira-kira ini menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Pak. Oke, satu baca. Siapa yang dijuluki Bapak Proklamator Indonesia? Siapa yang dijuluki Bapak Proklamator Indonesia? Menurut Asa siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke, kasih pandu jawabannya. Pertanyaan nomor 2. Siapa yang berani jawab? Habib? Oke. Sebutkan naskah proklamasi dengan benar. Ya. Menyebutkan naskah proklamasi dengan benar. Jadi diminta untuk menghafal naskah proklamasi. Coba, Habib. Proklamasi kami bangsa Indonesia menetapkan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan nilai-nilai dengan tempo singkat-singkatnya. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang lain? Nah, ini menjawab nomor 2. Jadi tadi jawabannya Habib cukup baik, namun masih perlu diperbaiki ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Atau temannya, Segina. Oke. Kapan dan di mana proklamasi dilaksanakan? Kapan dan di mana proklamasi dilaksanakan? 17 Agustus 900 1945 di Jakarta. Oke. Nah, jadi jawaban dari Segina adalah yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan di Jakarta. Jadi jawabannya tadi sudah benar, namun yang perlu diperbaiki tadi adalah Habib ya tentang naskah proklamasi. Jadi coba kita sama-sama baca naskah proklamasi. Coba 1, 3, 2 ya. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi itu jawaban dari naskah proklamasi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, sebagai apresiasi Bapak pada anakku karena telah menjawab pertanyaan dengan cukup baik, nah kita kasih dulu tepuk hebat ya. Oke semuanya, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Luar biasa. Jadi pada hari ini kita sudah memasuki tema kedua, subtema 1, pembelajaran kelima. Jadi tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, kemudian di pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian diminta untuk mengidentifikasi makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kalian diharapkan dapat mempresentasikan hasil identifikasi tentang makna proklamasi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menemukan jenis-jenis pola lantai di dalam tari kreasi daerah. Selanjutnya, yang keempat, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil temuan tentang jenis-jenis pola lantai dalam tari kreasi daerah. Begitulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Aku perhatikan penayangan gambar di atas. Bagaimana, jelas? Oke. Ya, jadi di sini ada sebuah teks tentang makna proklamasi. Jadi saya minta anakku untuk mengamati dan membacanya dengan seksama. Kemudian nanti coba anakku apa yang ingin kalian ketahui dari pertanyaan dari teks ini, kalian coba tanyakan ya. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah? Ya, jadi Bapak akan bacakan kembali sekali. Ya, kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah ini memiliki makna tersendiri bagi kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Proklamasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu proklamer, artinya pemberitahuan kepada halayak umum. Pemberitahuan ini biasanya berkaitan dengan masalah ketatanegaraan. Maka dapat dikatakan jika proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk pemberitahuan kepada halayak luas tentang kemerdekaan suatu negara. Proklamasi kemerdekaan ditujukan untuk rakyat negara itu sendiri dan juga seluruh rakyat dunia. Salah satu makna yang bisa didapat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah bebasnya bangsa Indonesia dari tangan penjajahan. Walaupun setelah mengumandangkan proklamasi, masyarakat Indonesia masih harus terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, jadi gimana, sudah jelas? Oke. Nah, kira-kira dari teks tersebut anak-anak ada pertanyaan? Nah, coba apa pertanyaannya? Apa arti proklamasi? Apa arti proklamasi? Apa itu atau apa arti? Oke, ya. Ya. Mengapa proklamasi disebut sebagai sebuah peristiwa sejarah? Gambar selanjutnya. Oke, pada gambar tersebut apa yang kita lihat? Apa? Macam-macam tarian. Ada tarian ya. Di situ kita bisa melihat berbagai jenis tari. Nah, mungkin dari gambar tersebut anak-anakku ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Apa? Apa itu tari kreasi daerah? Oke, apa itu tari kreasi daerah? Oke, kita ini ya. Pertanyaan selanjutnya? Baik, Pak. Ya. Dari mana tarian tersebut? Asal tarian tersebut ya. Ada lagi? Apa? Kenapa bentuk tarian berbeda-beda? Bentuknya berbeda ya. Oke, mungkin pertanyaannya posisinya berbeda-beda ya. Ya, jadi itulah pertanyaan yang anakku tanyakan untuk sementara pada gambar dan teks tersebut. Ya, untuk jawabannya nanti kita akan ketahui bersama setelah memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya informasikan melalui grup WA kelasnya, bahwa kelompoknya adalah yang ada sekarang ini ya. Jadi semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing. Ya, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD untuk dikerjakan. Ada nulis. Ya, jadi pada LKPD-nya di situ nanti kalian akan mengerjakan. Nah, jadi silakan ditulis terlebih dahulu nama kelompok dan anggotanya.
Bagaimana, sudah? Sudah. Ya. Selanjutnya tugas yang pertama adalah jadi kalian diminta untuk mengidentifikasi itu bagaimana pentingnya kita memahami proklamasi supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah tugas yang pertama. Silakan dikerjakan. Jadi baru tugas satu ya. Kerjakan. Bagaimana? Sudah selesai tugas satu? Sudah. Ya, selanjutnya tugas yang kedua, silakan dibuka. Ya. Tunjukin situ adalah amati gambar tari kreasi daerah, kemudian identifikasi fungsi pola lantai dalam tarian. Jadi kalian minta untuk mengidentifikasi terlebih dahulu apa sih fungsi dari pola lantai dalam tarian itu, apa gunanya, kenapa harus menggunakan pola lantai. Jadi itu tugas yang kedua ya, silahkan dikerjakan. Gambarnya dan apa sih perlu ada pola lantai apa fungsinya. Dibantu temannya mencari ya, harus aktif berdiskusi karena penilaian nanti adalah aktifan dalam diskusi. Dua? Sudah. Ya. Silakan cari informasi bisa melalui internet bagian bawah HP, bisa juga menggunakan bahan ajar yang telah dibagikan, kemudian bisa juga menggunakan sumber lain seperti buku mata pelajaran, buku pelajarannya. Ya, kalian diminta untuk mengumpulkan data dan informasi apa sih makna proklamasi itu yang biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas selanjutnya adalah mencari jenis-jenis pola lantai dalam sebuah tari kreasi. Jadi mungkin tadi sudah dilihat di situ ada gambar tarian, mungkin di situ kita bisa melihat oh ini pola yang digunakan pada tarian tersebut. Silahkan dikerjakan.
masalah tentang makna proklamasi yang telah tadi dicari menggunakan data yang telah dikumpulkan. Kira-kira kalian sudah memahami apa makna proklamasi? Kemarin sudah ditemukan tadi ya? Ya, kalau kalian sudah memahami makna proklamasi, selanjutnya kalian diminta untuk mencari contoh penerapan makna proklamasi di lingkungan sehari-hari di sekitar kita. Nah, bisa misalnya di rumah, bisa di sekolah. Tugas yang kedua adalah menggambar jenis-jenis pola lantai. Nah, jadi kalian tadi sudah verifikasi jenis-jenis pola lantai. Tugas selanjutnya adalah menggambar jenis-jenis pola lantai. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil identifikasi dan hasil temuan yang telah anakku semua kerjakan. Nah, untuk yang pertama adalah mempresentasikan terlebih dahulu tentang penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari. Nanti ada 2 kelompok yang presentasikan makna proklamasi, kemudian kelompok yang lainnya akan presentasikan tentang jenis-jenis pola lantai dalam tarian. Nah, kalau begitu Bapak minta kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil temuannya tentang contoh penerapan makna proklamasi lingkungan rumah ya. Oke, silakan. Saya Rizky dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penerapan makna proklamasi di lingkungan rumah. Berusaha menjadi anak yang taat terhadap ajaran agama, berbakti kepada kedua orang tua, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri, bertingkah laku penuh sopan dan santun terhadap orang tua, tidak bertengkar di dalam rumah, menghargai seluruh hak-hak setiap anggota keluarga, menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin. Mana sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya Bapak minta dari kelompok lain, mungkin ada yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Ada? Silakan. Apa? Perlu memahami makna proklamasi di lingkungan rumah. Mengapa perlu memahami makna proklamasi di lingkungan rumah? Kira apa jawabannya? Supaya kita saling menghargai sesama anggota keluarga. Oh. Bagaimana kelompok 2? Sudah setuju? Oke, sudah setuju.
Nah, selanjutnya saya minta dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 presentasikan. Yang lain perhatikan ya. Saya Tasya dari kelompok 3 akan mempresentasikan penerapan makna proklamasi di lingkungan sekolah. Berteman dengan siapa saja, bersikap adil terhadap adik kelas, menaati peraturan dan tata tertib sekolah, saling menghormati teman yang berbeda agama. Nah, selanjutnya adalah mempresentasikan gambar yang sudah dibuat tadi tentang jenis-jenis pola lantai. Nah, coba kelompok 2 lagi ya. Saya Fani akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pola lantai dalam ini adalah yang membentuk lingkaran. Melengkung pola lantai adalah pola lantai yang bentuknya garis yang melengkung. Ya. Jadi hasil presentasinya adalah gambar pola lantai. Dia tadi memilih pola lantai lingkaran dan pola lantai melengkung. Dari presentasi teman dari kelompok 2, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya Pak, Oke, silakan kelompok 4. apa fungsi pola lantai lingkaran? Nah, apa fungsi pola lantai lingkaran menurut kelompok 2? Menata tarian memperindah gerakan tarian sehingga menarik untuk dicontoh. Ya, saya rasa anak-anakku sudah memahami tentang materi pelajaran pada hari ini. Tadi sudah melakukan juga pencarian informasi, sudah menemukan, memecahkan masalahnya, kemudian mempresentasikan hasil dari identifikasi dan temuan yang telah kalian dapatkan. Jadi anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran, terlebih dahulu Bapak akan membagikan tes evaluasi kepada anak-anakku untuk dikerjakan, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anakku memahami materi pada hari ini. Dikerjakan dengan tenang dan usahakan tidak ada yang menonton ya. Silakan mengerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, selanjutnya Bapak akan kumpul beserta dengan LPPD-nya. Akan dikumpulkan di kelompok. Ya, jadi anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita akan melakukan dulu refleksi tentang materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bapak ingin menanyakan apa yang kalian pahami, apa yang kalian ketahui tentang materi pelajaran pada hari ini. Ya, silakan Habib. Apa yang dipelajari pada hari ini? Habib itu makna proklamasi sebagai tanda bangsa Indonesia sudah merdeka dari Belanda menjajah. Oh, jadi tentang makna proklamasi. Ada lagi yang lain? Ya, Ahmad. Apa Ahmad? Meningkatkan
meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Ya, bagus sekali, meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Selain makna proklamasi, kira-kira apa lagi yang telah kita pelajari tadi? Jenis pola lantai, Tentang jenis-jenis pola lantai, bisa disebutkan? lingkaran, melengkung. Lingkaran dan melengkung. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Bapak ingin meminta salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan secara keseluruhan tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ayo, siapa yang berani menyimpulkan secara keseluruhan materi hari ini? Ya, silakan Natasha. Makna proklamasi sebagai tanda bangsa Indonesia sudah merdeka dari bangsa penjajah. Persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia sebagai pengakuan bangsa Indonesia adalah bangsa berdaulat kepada dunia luar. Meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Macam-macam jenis pola lantai, pola lingkaran, pola horizontal lurus ke samping, pola vertikal lurus ke depan, pola diagonal lurus ke sudut, pola melengkung. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya Tasya yang telah menyimpulkan dengan sangat baik materi pada hari ini. Coba semuanya kasih tepuk hebat dulu. Hebat. Luar biasa sekali kesimpulan yang dibuat oleh temannya, yaitu Tasya. Jadi betul sekali anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang makna proklamasi dan tentang jenis-jenis pola lantai dalam stadion daerah. Jadi makna proklamasi itu harus kita laksanakan atau lakukan dan terapkan di lingkungan kita masing-masing, baik di sekolah maupun di rumah. Bapak ingin memberikan informasi bahwa pelajaran atau materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan informasi penting menjadi sebuah paragraf. Jadi itulah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi anak-anak, sebelum kita persiapkan, Bapak selalu ingin mendengarkan nasihat-nasihat baik dari guru maupun dari orang tua nanti di rumah. Nah, jadi selalu patuhi aturan-aturan yang ada di rumah, rajin membantu orang tua. Jadi itu pesan Bapak pada anak semua. Nah, sebelum pulang, siapa yang ingin memimpin temannya membaca doa? Silakan, tapi dipimpin temannya. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Pulang dengan teratur ya, keluar dengan teratur. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Ya, kelompok 3. Oke, hati-hati di jalan ya.